Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang merupakan satu hadiah dari Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan, yang bisa mengambil keberkahan Ramadan tersebut. Kalau kita mengingat satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita perhatikan hadis tersebut, kita bisa melihat bahwa ternyata surga itu juga memiliki kerinduan yang mendalam terhadap Ramadan. Surga itu juga bersiap-siap. Surga itu juga berhias dengan cara membuka pintu-pintunya, padahal di bulan lain pintu-pintu itu tertutup. Tetapi khusus di bulan Ramadan, maka pintu itu terbuka seluas-luasnya. Dan pintu neraka tertutup serapat-rapatnya. Dan setan terbelenggu. Dan ternyata hawa ini atau semangat ini juga sampai ke atmosfer bumi. Seluruh umat Islam ternyata punya semangat yang luar biasa untuk bisa menyambut Ramadan. Bahkan yang awalnya mungkin belum menutup aurat, maka pada saat Ramadan begitu semangatnya untuk menutup aurat. Yang semula barangkali jarang untuk sholat jamaah di masjid, maka pada saat Ramadan dia menyempatkan waktu untuk rutin berjamaah sholat di masjid. Atau mungkin yang jarang tilawahnya, maka pada saat Ramadan punya jadwal tilawah tersendiri, bahkan punya target khatam. Begitu juga dengan amalan yang lainnya ya, seperti sedekah. Pada awalnya mungkin di luar Ramadan sedekah itu seingatnya, tetapi pada saat Ramadan dia lebih banyak lagi untuk bersedekah. Nah, ini adalah satu keberkahan di bulan Ramadan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dalam satu kisah pernah diceritakan, para ahli kubur, ratusan juta para ahli kubur, seandainya mereka punya kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, maka yang mereka paling inginkan itu adalah kembali bisa menikmati Ramadan ya. Karena semua perkara di bulan Ramadan ternyata itu bisa meringankan perkara-perkara yang ada di alam barzah. Barangkali kita kurang menyadari ya tentang hal ini. Kalau sebetulnya sulitnya kita, beratnya kita menjalani saum di bulan Ramadan, sesungguhnya ini akan meringankan kita dari perkara-perkara yang akan kita temui nanti di alam barzah. Subhanallah ya. Inilah yang membuat para salafus saleh 6 bulan sebelumnya dia memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Saban wa balighna Ramadan. Terus doa itu diulang-ulang sehingga ketika saat memasuki Ramadan mereka betul-betul berupaya dengan keras untuk bisa menjalankannya ya. Dengan menjalankan ibadah-ibadah yang di bulan-bulan lain mungkin pahalanya tertentu ya, tetapi khusus di bulan Ramadan, pahala puasa, pahala amal-amalan lainnya, itu Allah yang menentukan. Saking besarnya Allah tidak tentukan berapa kali lipat. Ya. Nah itu suatu kebahagiaan bagi kita orang-orang yang beriman, yang Allah sediakan agar kita bisa mencapai derajat takwa. Bukankah dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun dalam ayat 183, agar kita bisa mencapai atau kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita pertahankan semangat yang sudah ada.
ada 3 semangat yang harus kita pertahankan. Pertama, ya, semangat untuk melawan hawa nafsu. Karena pada dasarnya puasa adalah melawan hawa nafsu. Nah, yang kedua, semangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena pahalanya berlipat ganda. Bahkan tadi ya, tidak terhitung banyaknya. Dan yang ketiga, semangat untuk bisa memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, insya Allah dengan semangat ini, maka puasa yang kita jalankan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan kemudahan untuk menjalankan syiar-syiar ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita disampaikan oleh Allah akhir Ramadan, Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga kita terhindar dari termasuknya orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah kita keluar dari Ramadan sebagai pemenang, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.